Karena makin banyaknya teman-teman yang minta review laptop gaming, maka kali ini ya, karena requestnya banyak banget, maka kali ini kita akan bahas lagi nih, sebuah laptop gaming dari Asus TUF Gaming yang memiliki peningkatan baik di sisi internal, di CPU, ataupun di GPU. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kita akan bahas sebuah laptop gaming yaitu Asus TUF Gaming F15 FX506 HEB. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor generasi ke-11 Intel Core i7-11800H, RAM 16GB, DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel UHD Xe Graphics dengan share memori sebesar 1GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti laptop dengan dedicated memori sebesar 4GB. Dan yang terakhir, layar IPS panel 15,6 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dan refresh rate sebesar 144 Hz. Urusan desain laptop ini memiliki DNA tampilan yang masih sama dengan seri TUF Gaming sebelumnya. Dengan aksen-aksen modern dan juga ada kesan-kesan militernya, menjadikan laptop ini terlihat powerful. Secara material pun laptop ini memang masih didominasi bahan plastik di bodinya. Plus ada juga sih metal di panel dari depannya. Namun yang menariknya bahwa laptop ini sudah dilengkapi oleh sertifikasi MIL STD 810H untuk ketahanan terhadap getaran, kelembapan, suhu ekstrim, dan juga benturan-benturan ringan. Mulai dari display covernya, kita akan disuguhkan pada tampilan yang clean dengan logo baru dari TUF Gaming di sisi kanan atas. Beserta juga dengan ada tulisan TUF di sisi kirinya yang dicetak secara vertikal. Ada juga sih 4 aksen pemanis di ujung-ujung dari panel depannya ini. Selebihnya di bagian sekitar keyboard memiliki tekstur brush metal dan ada sentuhan-sentuhan tulisan TUF Gaming di bagian atas dari keyboardnya. Dan beralih ke bagian bawah laptop, di sini terdapat motif honeycomb yang juga terdapat lubang-lubang untuk ventilasi. Masih ada juga sih beberapa motif lainnya di bagian bawah laptopnya. Selebihnya palingan hanya ada 4 buah kaki-kaki karet yang berfungsi sebagai penahan dari laptop ini agar tidak bergeser kemana-mana. Urusan motif sih memang laptop ini Pichel bisa bilang agak rame ya. Jadi buat kita yang memang pengen laptop polos gitu, kayak Pichel gitu agak kaget sebenarnya ngelihat motif seperti yang beragam kayak gini. Tapi ya balik lagi kepada selera masing-masing teman-teman semua. Untuk urusan dimensi, laptop ini agak tergolong bongsor, yaitu dengan dimensi 35,9 x 25,6 cm dengan ketebalan sebesar 2,3 cm dan berat 2,3 kg. Walaupun bongsor dan juga materialnya oke, namun flex masih tetap berasa di panel depan ataupun di area keyboard. Dan terakhir di bagian desain yaitu port, di mana laptop ini masih menawarkan beberapa port basic di sisi kiri dan juga kanan dari laptopnya. Untuk sisi kiri terdapat satu port charger, satu port RJ45 Ethernet, satu port Full HDMI 2.0B, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort, dan juga satu combo audio jack. Nah, yang menjadi catatan di sini ya teman-teman, bahwa USB Type-C-nya ini masih belum support Thunderbolt 4. Jadi untuk yang model tipe ini, ataupun yang HEB gitu ya belakangnya, ataupun HCB, ini tuh masih belum support Thunderbolt. Dan Thunderbolt 4 hanya ada di model yang sudah GPU RTX 3060 series katanya. Jadi sedih. Dan beralih ke sisi kanan terdapat satu Kensington lock dan satu port USB Type-A 3.2 Gen 1. Selebihnya sih ada 4 buah LED indikator buat power, battery, disk usage, dan airplane mode di sisi kiri dari tulisan TUF Gaming. Dan untuk urusan layar, laptop ini dilengkapi dengan layar IPS panel 15,6 inci yang memiliki resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate 144 Hz dan dilapisi dengan anti-glare. Panel layarnya ini sendiri diproduksi oleh Cimei ataupun Innolux dengan kode CMN1521 atau N156HRA-EA1, di mana ini memiliki color depth 8-bit dan juga akurasi warna yang menengah, yaitu 62% sRGB, 50% Adobe RGB, dan juga 47% DCI-P3. Selebihnya laptop ini memiliki brightness maksimum hanya di 250 nits dengan kontras rasio 1000/1. Jadi secara layar nggak ada yang terlalu spesial di sini.
Hanya refresh rate yang tinggi saja, yaitu di 144 Hz yang menjadi daya tarik dari laptop ini. Dan selanjutnya layar ini dibalut dengan bezel yang memiliki tekstur kasar seperti kulit jeruk. Ukurannya pun cukup tipis, yaitu 0,7 cm di sisi kiri dan kanan, 1 cm di sisi atas, dan 3 cm di sisi bawah untuk yang dekat layar, atau 2,6 cm di bagian tengahnya, yang juga ditemani oleh logo Asus di bagian tengah-tengahnya. Terakhir di bagian layar, laptop ini ditopang oleh 2 buah engsel di sisi kiri dan kanan dari laptop, yang mendukung tingkat kemiringan hingga 133 derajat. Engselnya pun kokoh walaupun kita nggak bisa buka dengan satu jari. Padahal udah lumayan harganya. Selanjutnya di bagian input device, laptop ini menawarkan input device standar yaitu keyboard dan juga touchpad. Untuk keyboard ini masih mempergunakan tipe chiclet yang dibalut warna hitam di bagian atas dengan font berwarna putih dan juga samping tombol yang transparan. Yang menarik di keyboardnya adalah ciri khas TUF Gaming, yaitu tombol WASD yang transparan dengan font yang berwarna hitam, sehingga ini lebih stand out aja dibandingkan dengan tombol lainnya. Dan kemudian dengan pemakaian layar 15,6 inci menjadikan bidang keyboardnya ini menjadi lebih luas dan memungkinkan untuk hadirnya number pad di sisi kanan, walaupun memang ukurannya tidak full size. Keyboardnya ini juga sudah support backlight RGB yang memiliki 3 tingkat kecerahan. Backlightnya kita dapat atur mempergunakan tombol Fn dan panah atas ataupun panah bawah, ataupun kalau kita mau atur motif backlightnya bisa mempergunakan tombol Fn panah kanan ataupun kiri. Bisa juga sih via Armoury Crate untuk pengaturan lanjutan dari backlightnya. Dan untuk input device kedua yaitu touchpad yang terletak agak sedikit ke kiri, di mana touchpad dengan ukuran 10,7 x 5,9 cm ini pun juga masih memiliki 2 tombol klik kiri dan kanan yang terpisah di bagian bawah dari touchpadnya. Kalau mau mematikan touchpadnya sih gampang aja, bisa tinggal tekan tombol Fn dan juga F10 biar nggak mengganggu apalagi kita yang mayoritas suka pakai mouse. Di bagian performa, laptop ini mendapatkan peningkatan di bagian internalnya dengan mempergunakan prosesor Intel generasi ke-11 yaitu Intel Core i7 11800H dengan arsitektur 10 nanometer yang memiliki total 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, serta TDP 45 Watt. Base frekuensi prosesornya sendiri adalah 2,3 GHz dengan turbo frekuensi hingga 4,6 GHz. Dan untuk ngetes performa laptopnya, kita menguji dengan serangkaian tes benchmark. Di pengujian ini, kita mempergunakan profile turbo via Armoury Crate dan juga dicolokkan kepada adaptor listrik. Nanti teman-teman bisa atur profile performance-nya via tombol Fn dan juga F5. Tapi untuk mode turbo, sekedar catatan hanya bisa diakses jika dicolokkan kepada adaptor listrik saja. Dan pengujian yang pertama dengan Cinebench R20, dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 4.771 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk render text BMW di aplikasi Blender, laptop ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 29 detik untuk CPU test dan 1 menit 27 detik untuk GPU test. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.382 untuk Essential, 8.702 untuk Productivity, dan 8.954 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 6.680 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan integrated GPU yaitu Intel UHD Xe Graphics dengan sharing memory default sebesar 1 GB. Dan ada juga discrete GPU dari Nvidia yaitu Nvidia GeForce RTX 3050 Ti laptop dengan dedicated memory sebesar 4 GB dan memiliki GPU TDP 60 Watt yang bisa dynamic boost hingga 75 Watt. Dan kita coba tes GPU-nya dengan 3D Mark Time Spy dan pertama dengan integrated GPU. Hasilnya adalah 671 untuk grafik dan 7.326 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 776 poin.
Yang kedua dengan discrete GPU dan hasilnya adalah 5.677 untuk grafik dan 8.936 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 6.005 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Setelah tes dengan 3D Mark, seperti biasa nggak afdol kan kalau kita nggak tes dengan gamenya langsung. Dan di setting ini kita masih dengan profile yang sama yaitu turbo, tetap dicolokkan ke listrik dan juga settingnya kita set ke paling tinggi atau rata kanan dengan resolusi natifnya yaitu Full HD. Yang pertama GTA 5 dengan native resolution atau 1920x1080 dengan setting very high, average frame rate di 102,9 dengan maksimum 156,3 dan minimum 80,8 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 165,6 dengan maksimum 255,1 dan minimum 0,4 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 105,2 dengan maksimum 119,1 dan minimum 79,7 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 131,5 dengan maksimum 169,2 dan minimum 8,9 fps. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 128,5 dengan maksimum 161,6 dan minimum 27,1 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 60,7 dengan maksimum 116,4 dan minimum 42,6 fps. Dan terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,2 dengan maksimum 60,9 dan minimum 50,3 fps. Selanjutnya di tes rendering, Pical jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pical Premiere Benchmark dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 6 menit 4 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe dari SK Hynix dengan kapasitas 512 GB. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, kita tes mempergunakan Crystal Disk Mark dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 3,46 GB per second untuk membaca data dan 2,9 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 71,9 MB per second untuk membaca data dan 166,1 MB per second untuk menulis data. Dan kemudian untuk urusan cooling system ataupun pendinginan, laptop ini sih mengandalkan 2 buah kipas ya teman-teman di sisi kiri dan juga kanan dari laptop, dan ini terhubung dengan heat pipe yang lumayan banyak. Masing-masing kipas ini berfungsi untuk menghirup udara segar dari bawah laptop dan kemudian udara panas akan dilepas ke sisi belakang dan juga kanan dari laptopnya. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, Pical tes di suhu ruangan 27 derajat Celcius dan juga setting performa Windows di Armoury Crate. Dan hasilnya dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya rata-rata 2,1 watt dengan CPU usage berada rata-rata di bawah 1%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar di antara 57 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar di antara 1,2 yang sesekali spike hingga ke 4,5 GHz. Dan saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi CPU laptop ini tuh langsung naik ke 3,7 GHz dengan power max di 75 watt dan juga suhu di 94 derajat Celcius. Cuma hitungan detik aja dan laptopnya langsung throttling hingga ke level 55 hingga 62 watt dan juga suhu yang masih stabil di 95 derajat Celcius. Frekuensinya juga sih masih naik turun ya, yang berada di level 2,5 hingga ke 3,3 GHz. Sedangkan untuk temperatur bodinya saat di stress test, ini tuh di area keyboard sebelah kiri ada di suhu sekitar 39 hingga 41 derajat Celcius. Sedangkan di kanannya ini lebih adem, yaitu di 34 ataupun 36 derajat Celcius. Dan untuk area panel bawahnya ini pas di CPU-nya, berkisar 40 hingga 42 derajat Celcius. Sedangkan di sekitarnya ini lebih adem, yaitu di rentang 34 hingga 36 derajat Celcius. Selebihnya di area exhaust ini tuh hampir sama aja, yaitu di 38 hingga 41 derajat Celcius. Secara performa sih ya, Pical merasa laptop ini berada di level yang oke lah.
Hasil productivity-nya oke, dan juga gamingnya tetap aman hingga game-game yang AAA. Bahkan di beberapa game, frame rate-nya tuh pun bisa deliver yang lebih tinggi dari kemampuan layarnya, yang berarti bagus gitu. Dan memang secara hasil di beberapa game memang ini bisa lebih tinggi akibat adanya pemakaian dual channel di laptop ini. Sedangkan kalau misalnya di laptop gaming yang sebelumnya pernah Pical review, itu kan hasilnya lebih rendah ya, walaupun spek internalnya hampir sama. Namun dia itu udah pakai GPU RTX 3060 yang which is lebih tinggi, namun dia terkendala di single channelnya. Jadi memang Pical apresiasi sih langsung penggunaan dual channel out of the box secara langsung di laptop ini. Dan urusan manajemen dayanya pun juga oke, sehingga nggak ada concern Pical di area sini. Untuk urusan audio, laptop ini memiliki dual speaker yang terletak di sisi kiri dan kanan yang menghadap ke samping laptopnya. Speakernya ini sendiri sih sudah dituning oleh DTS-X Ultra, sehingga urusan audio lebih enak didengar. Suaranya waktu kita tes pun kencang, namun memang nggak sember, jadi masih agak kayak berasa ada bass-bassnya sedikit gitu. Dan saat kita uji laptop ini di volume maksimal, maka laptop ini dapat menghasilkan suara rata-rata di 79,3 desibel, dengan maksimal di 93,9 desibel. Ini dia merupakan contoh audio dari Asus TUF Gaming F15 FX506 HEB. Untuk webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam yaitu 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 piksel. Ada juga indikator berwarna putih di sisi kiri dari webcamnya. Dan waktu Pical tes, hasilnya sih lumayan oke ya waktu kita tes di area yang cukup banyak cahaya. Dan daripada teman-teman penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus TUF Gaming F15 FX506 HEB. Jadi dia merupakan hasil video dari webcam laptop Asus TUF Gaming F15 FX506 ini HEB kodenya ya. Ini dalam resolusi 720p 30 fps dan ini dari depan cerah banget, tapi dia kayaknya bisa adjust kontrasnya, jadi muka Pical nggak terlalu over kontras lah gitu ya. Dan memang noise juga memang masih berasa, tapi kalian bisa lihat nggak sih ini kayak ada di softening gitu. Jadi mukanya tuh kayak agak dilembut-lembutin gitu loh. Menarik sih. Dan juga untuk mikrofon ada dua di sebelah kiri dan kanan samping kamera, jadi harusnya untuk audio aman. Oke, palingan itu aja untuk tes webcamnya. Thank you. Dan di bagian konektivitas, laptop ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari MediaTek yaitu MT7921 yang support Wi-Fi 6 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi-nya sendiri juga sudah support dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Tapi kalau kita mau aman, mendingan pakai LAN-nya aja yang sudah memiliki chip dari Realtek yaitu RTL8162 yang support transfer data sebesar 1 gigabit per second. Sektor baterai, laptop ini dilengkapi dengan baterai berkode B31N1726 yang merupakan tipe lithium ion dengan kapasitas 48.000 mWh di bagian dalam dari laptopnya. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 2 jam 8 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini lebih parah lagi, yaitu hanya dapat bertahan selama 51 menit saja dari 100 hingga 6% baterainya. Lemah bener kemampuan baterainya sini, jadi jangan sampai jauh-jauh dari colokan listrik sih harusnya. Kalau mau isi dayanya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan daya 20 volt 9 ampere dengan total daya 180 watt. Nanti saat pengisian akan ada indikator baterai bagian atas yang menyala berwarna orange saat sedang pengisian. Total waktu pengisian sih ini relatif cepat gitu ya, yaitu di 1 jam 32 menit mulai dari 6 hingga 100% baterainya saat laptop sedang dalam keadaan idle. Terakhir di bagian upgrade, laptop ini menawarkan opsi upgrade yang fleksibel baik di area storage ataupun di bagian memori. Pertama kali di bagian memori terdapat 2 slot RAM DDR4 yang saat ini sudah terisi masing-masing dengan 8 GB. Sehingga kalau kita mau upgrade, kita masih disarankan untuk upgrade keduanya sekaligus dengan kapasitas dan juga frekuensi yang sama biar dual channel-nya tetap aktif.
Dan untuk storage, opsi yang ditawarkan hanyalah 2 slot M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang panjang, di mana salah satunya ini kan sudah terisi dengan kapasitas 512 GB. Sehingga kita bisa tambahkan langsung di slot yang kosong. Sebenarnya sih Pical sempat kirain ya, ada area kosong nih di kanan bawah, ini di samping kanan dari baterainya. Pical kirain bisa buat slot HDD 2,5 inci gitu, ataupun SSD 2,5 inci. Tapi rupanya ini bukan buat itu. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut dapat pribadi Pical, laptop Asus TUF Gaming F15 FX506 HEB menjadikan persaingan di area laptop gaming di mid-class ini menjadi lebih seru. Dengan pembaruan di sisi internal dan juga perubahan minor di bagian desain, menjadikan laptop ini tuh bisa dibilang evolusi dari seri TUF Gaming sebelumnya. Secara performa sih nggak usah diragukan lagi ya kinerjanya. Productivity ataupun gaming bisa dilibas dengan baik tanpa adanya hambatan, namun di sisi desain memang TUF Gaming ini memang bukan desain untuk semua orang. Karena desainnya cukup rame dan juga belum tentu akan matching lah dengan selera mayoritas dari banyak orang. Dan juga selebihnya yang baterai palingan yang agak-agak lemah, namun kalau untuk performa, Pical nggak ada concern di situ. Dan yang paling penting untuk urusan harga ya, dan model yang Pical review kali ini tuh dibanderol dengan harga 18,6 juta. Sedangkan kalau mau yang versi lebih hematnya, bisa ambil yang model Core i5 dengan prosesor i5 11400H dan juga RAM 8 GB. Model ini dibanderol dengan harga yang lebih murah yaitu 16,6 juta rupiah. Tapi kalau mau spek yang top markotop, bisa ambil yang prosesor i9 11900H dan juga RTX 3060 yang dimana ini dibanderol dengan harga 25,6 juta. Secara pribadi sih Pical merasa yang i9 ini agak nggak worth it ya. Kalau misalnya di 25 juta gitu ya, lebih mending ambil ROG aja sekalian gitu. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan Asus TUF Gaming F15 FX506 HEB. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat yang sudah menonton dan juga suka kan video ini, jangan lupa untuk hit like dan juga share ke teman-teman kalian. Tapi kalau nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan teman-teman sekalian, cuma mau ingetin kalau kalian yang suka game konsol, retro, ataupun arcade gitu ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Pical Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, vlog-vlog gitu, bisa kunjungi channel PMG Fans. Jadi itu udah video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Oke. Main dulu guys. Yuk.